Berita terkini menghadapi era 5.0 saat ini, kondisi Sungai Berantas semakin mengkhawatirkan. Banyak masalah yang muncul seperti degradasi lingkungan, sampah di mana-mana, pencemaran sungai, hingga seringnya terjadi banjir, membuat warga mengalami kesulitan merusaknya keseimbangan alam. Kami sudah terhubung dengan reporter kami, Bintan, yang sudah Bapak Herudin Gani selaku Kepala BWS Berantas untuk menanggapi hal ini. Halo Mbak Intan. Baik, halo Mas Arif dan pemirsa. Saat ini saya sedang berada di depan kantor Kepala BBWS Sungai Berantas, Bapak Herudin Gani, untuk meminta saran dan tanggapan mengenai permasalahan kondisi dari Sungai Berantas saat ini. Halo Bapak, selamat siang. Karena Sungai Berantas semakin mengkhawatirkan kondisinya. Apa tanggapan Bapak dan apa yang akan Bapak lakukan ke depannya dalam menghadapi masalah ini? Oke, mungkin memang Sungai Berantas ini tuh masalahnya memang sejak dari dulu ya Mbak ya, dan sampai sekarang tuh masih belum terselesaikan. Bahkan jika tahun depan tidak segera diatasi itu akan terus seperti ini. Oleh karena itu kebetulan saat ini saya telah mengundang teman-teman saya, beberapa ahli, untuk membahas solusi terbaik yang bisa kita berikan untuk Sungai Berantas. Apakah rapat tersebut terbuka untuk media? Kebetulan iya, jika mbak media ingin datang, bisa langsung datang saja ke ruangannya, kebetulan tidak jauh dari sini. Mungkin saya langsung saja ya Mbak ya, takutnya tamu saya menunggu. Oh iya, terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Baik pemirsa, saat ini sedang dilaksanakan rapat antar BBWS dengan para ahli untuk membahas tentang masalah dari Sungai Berantas saat ini. Saya kembalikan kepada Mas Arif. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Hairudin Gani, selaku Kepala BBWS Sungai Berantas. Di sini ingin meminta bantuan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini dalam mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada di Sungai Berantas saat ini. Siang Bapak, sebelumnya makasih buat undangan dan kesempatannya. Mungkin saya akan mencoba menanggapi dari ilmu yang saya miliki. Utamanya, untuk masalah yang pertama itu banyaknya warga yang membuang sampah ke sungai yang mengakibatkan terjadinya banjir. Boleh, saya juga sebenarnya bingung. Kenapa masih saja banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai hingga terjadinya banjir? Betul, Bu. Jadi sebenarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal itu, seperti anggapan kalau sampah itu bukan barang yang bernilai, jadinya nggak memperhatikan hal-hal yang khusus, dan ngerasa bahwa sampah itu bukan tanggung jawab pribadi, pola pikir dan kebiasaan membuang sampah sembarangan yang mungkin udah jadi tabiat dari kecil. Wah, banyak sekali ya faktornya. Bener, banyak banget faktornya. Mungkin dari saya perlu digencarkan sosialisasi ataupun semacam edukasi kali ya, buat pentingnya menjaga lingkungan sungai biar tetap bersih dengan aksi langsung, biar masyarakat tuh paham apa sih yang harusnya dilakukan. Wah, saya setuju dengan pendapat Ibu. Mungkin dengan tambahannya bisa diadakan sebuah regulasi dan peraturan khusus yang membahas sanksi yang didapat jika membuang sampah ke sungai ataupun merusak sungai di dalam sosialisasi tersebut. Wah, betul juga. Karena memang belum ada regulasi khusus mengenai hal tersebut dan akan saya coba sampaikan kepada pemerintah mengenai hal ini. Tetapi selain sampah yang menyebabkan banjir, masih banyak sekali perusahaan yang membuang limbah hasil industri ke aliran sungai. Walaupun sudah diperingati, tetapi masih saja. Adakah saran dari Bapak dan Ibu-ibu sekalian? Permasalahan air limbah industri yang dibuang sembarangan di sungai ini tentunya sangat merugikan. Banyak aspek yang harus diperhatikan untuk membentuk solusi yang bisa menjawab permasalahan tersebut. Sepertinya kita harus melihat pandangan dari pengusaha industri sendiri di sekitar sungai, Pak. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang bersama salah satu pengusaha tekstil yang berada di sekitar Sungai Berantas. Segala informasi narasumber adalah privasi sehingga identitas dirahasiakan. Baik, Mas. Saya sudah mengelola usaha tekstil ini puluhan tahun. Limbah hasil tekstil kami langsung dialirkan menuju sungai setiap harinya. Apakah Ibu tahu bahwa hal ini dilarang dan menyebabkan rusaknya alam?
Awalnya saya kurang tahu sih Mas. Toh dari zaman dulu saya sudah buang dan nggak terjadi apa-apa. Tapi emang beberapa waktu ini saya mendengar banyak warga yang protes tentang air sungai menjadi bau, berwarna, bahkan ikan-ikan pun mati. Ya, mendengar itu saya juga serba salah ya Mas. Kalau nggak dibuang, masa ditampung terus? Saya juga cuman industri rumahan, skala yang kecil, kurang paham gitu loh Mas. Baik Bu, apakah sebelumnya ada arahan dari Dinas Lingkungan Hidup atau pemerintah mengenai pembuangan limbah ke sungai ini? Duh, saya agak lupa inget gitu sih Mas. Apakah ada harapan yang ingin Ibu sampaikan? Ya, saya sih ngikut pemerintah aja ya, Mas. Kalau misalnya hal yang saya lakukan salah, tolong diarahkan. Kita di sini juga sama-sama usaha, mau mencari rezeki yang halal toh, masa mau mencelakakan orang lain? Oke, baik Bu. Terima kasih buat waktunya. Yo, sama-sama. Terima kasih kembali. Melihat cuplikan tersebut, memang masih banyak pengusaha yang masih belum tahu dan sadar tentang apa yang mereka lakukan dan beberapa yang memang tidak peduli demi keuntungan sendiri. Padahal kami sudah melakukan sebisa kami dengan menerapkan peraturan serta regulasi yang ada. Harus ada yang membuat jerah sih, Pak. Dan ngelihat dari cuplikan itu kita juga harus buat win-win solution. Setuju Pak, untuk itu saya mengusulkan beberapa hal, yaitu perusahaan atau pelaku usaha wajib hukumnya memenuhi berbagai ketentuan aturan yang telah ditetapkan. Dan hal ini semua semestinya sudah tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL dan UPL. Khusus untuk limbah cair, harus menerapkan produksi bersih, mulai sejak memilih bahan baku, pemilihan bahan adiktif, proses, sampai dengan penanganan limbah. Kedua, kewajiban sebuah perusahaan apabila terjadi limbah di industri semestinya dibuat IPAL, atau sekurang-kurangnya diupayakan agar limbah tersebut tidak langsung dibuang ke badan sungai, tetapi harus ditreatment terlebih dahulu sehingga masih dapat dimanfaatkan kembali, karena dalam industri sebagian limbahnya masih berbentuk bahan baku dari industri tersebut. Ketiga, perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan UKL UPL secara berkala kepada dinas atau instansi terkait, dan wajib melakukan penataan persyaratan perizinan lingkungan lainnya, seperti UUG, izin pengolahan limbah cair, dan lain-lain. Tak hanya itu, regulasi tentang pencemaran lingkungan oleh industri perlu ditegakkan dengan tegas. Larangan pencemaran baku mutu air tersebut disertai dengan suatu sanksi sebagaimana pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menentukan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Saya setuju dengan usulan ini. Kami akan mengerahkan seluruh anggota BBWS untuk mulai merencanakan dan merancang hal tersebut. Kemudian, selain limbah hasil industri, sepertinya di sungai ini terjadi degradasi lingkungan juga ya Bu. Nah, menurut Ibu, kira-kira solusinya gimana dan mengatasi hal ini biar gak terjadi terus-menerus? Berdasarkan studi Water Resource Existing Facilities Rehabilitation and Capacity Improvement Project, saya dapat menyarankan untuk melakukan pemeliharaan sungai, saluran kintasan yang baru dibangun, serta penghilangan hambatan yang ada di saluran sungai. Ataupun mungkin kita juga dapat melakukan pemeliharaan struktur sungai seperti tanggul, tembok pembatas, revertment, pintu air, kanal, jalan, dan lain-lain. Baik-baik, saya terima masukannya. Saya akan mengadakan surveying mengenai titik rawan di Sungai Brantas dan mengkategorikannya untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Menurut saya Pak, kita harus bagi rencana ini menjadi beberapa periode agar lebih sistematis. Saya setuju. Setelah rapat ini, saya dan tim akan merumuskan masukan-masukan dari para ahli dan Bapak Ibu sekalian dan dirumuskan menjadi sebuah rencana jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang untuk Sungai Brantas.
Berdasarkan hasil rapat diskusi untuk menyelesaikan permasalahan di Sungai Brantas, rencana untuk jangka pendek yang pertama adalah pemantauan rutin baik di sungai maupun sumber pencemar. Kedua, surveiing titik-titik rawan sedimentasi dan erosi untuk pengumpulan data. Lalu konservasi das Brantas, pengalokasian debit untuk pemeliharaan sungai, penyuluhan masyarakat berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, pengembangan SDM melalui pelatihan staf, peningkatan koordinasi antar dinas atau instansi terkait, pengendalian limbah padat dan cair domestik, tindak lanjut terhadap aspek legalitas dan pelaksanaannya untuk iuran pembuangan limbah cair IPLC. Untuk jangka menengah, pemantauan rutin baik di sungai maupun sumber pencemar, konservasi das Brantas, pengalokasian debit untuk pemeliharaan sungai, peningkatan partisipasi masyarakat aktif dan konstruktif, pengendalian limbah padat dan cair domestik. 6. Penerapan iuran pembuangan limbah cair IPLC untuk kegiatan industri hotel, restoran, dan rumah sakit. Untuk permasalahan jangka panjang, pemantauan rutin baik di sungai maupun sumber pencemar, konservasi das Brantas, pengalokasian debit untuk pemeliharaan sungai, peningkatan sistem informasi lingkungan hidup, pengendalian limbah padat dan cair domestik, dan penerapan iuran pembuangan limbah cair IPLC untuk kegiatan industri hotel, restoran, dan rumah sakit. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok 5. Ada Intan Nuraprianti, Muhammad Abdul Ghani Dipati, Arikza Puangusto, Hasna Amalia. Pamit undur diri.